Selamat datang. Di depan saya punya Nothing ear open, dan saya akan melakukan unboxing sambil melihat sekilas earbudnya. Saya tidak tahu apakah itu bisa disebut earbud, tapi saya hanya akan melihat bagaimana penampilannya suaranya. Jadi, saat membukanya, kita punya tab tarik yang cukup oke di sini. Nah, itu dia kamu ingin terlepas. Jadi di sini kita punya casingnya bersama dengan ini earphone-nya yang sudah ada di dalam. Serius. Oke, jadi saya akan langsung masuk ke dalamnya seperti itu. Oke. Sekarang hal pertama yang mungkin akan kamu lihat adalah desain casingnya. Sepertinya cukup baik. Casingnya memiliki engsel yang sedikit kurang, jadi tidak akan jatuh ke kamu. Ini juga relatif kecil dalam hal ketebalan, jelas. Dalam hal lebar casingnya, ini di sisi yang lebih besar. Jika saya mengambil sesuatu seperti earbud saya yang sudah penyok, kamu bisa lihat bahwa itu sedikit lebih besar. Tapi jika kita lihat dari segi ketebalan, kamu bisa lihat bahwa dalam hal ketebalan, itu pada dasarnya setebal casingnya tanpa penutup atas. Lebih besar. Tapi jika kita lihat dari segi ketebalan, kamu bisa lihat bahwa dalam hal ketebalan, itu pada dasarnya setebal casingnya tanpa penutup atas. Jadi, itu memang mengurangi sedikit. Tampilan yang keren dengan penutup plastik transparan di sini. Sekarang jelas, berdasarkan namanya, kamu mungkin sudah bisa menebak bahwa ini adalah earbud terbuka atau desain terbuka, jadi mereka tidak masuk ke telinga kamu atau apapun, dan hanya menggantung di atas telinga kamu seperti ini. Sangat mirip dengan desain IEM, meskipun jelas mereka nirkabel. Mereka juga memiliki kode warna jadi yang kanan tampaknya berwarna merah dan yang kiri berwarna putih. Kita juga punya tombol pasangan, jadi mari kita lihat kecepatan terhubung, atau bahkan jika mereka akan muncul tanpa langkah tambahan apapun. Sudah muncul, mereka muncul tanpa langkah tambahan apapun, jadi saya bisa langsung klik ini. Saya juga memiliki opsi untuk mengunduh aplikasi secara otomatis jika saya mau, dan saya akan melakukannya. Sebenarnya, karena aplikasi itu sendiri memiliki beberapa fitur menarik, seperti equalizer. Dan dari apa yang saya lihat, cukup mendalam, tapi ingat itu tidak ada yang benar-benar tidak perlu, seperti merek audio. Aplikasi mereka menonjol bahkan dibandingkan dengan perusahaan audio lain yang merilis berbagai peripheral seperti earbud, headphone, dan barang-barang seperti itu. Jadi saya tidak melihat Sony memiliki aplikasi yang sangat baik. Sennheiser atau apapun seperti itu. Jadi jelas merupakan fitur yang menonjol. Jadi dengan aplikasi yang sudah diunduh, saya bisa klik mulai. Semoga saya tidak perlu membuat akun. Mungkin saya akan melakukannya nanti. Izinkan lanjutkan, izinkan saat menggunakan aplikasi. Dan langsung saja kita punya pembaruan firmware. Mari kita perbarui. Kedua earbud memiliki setidaknya 30% baterai. Saya yakin mereka melakukannya. Kamu, ini terjebak, ini terjadi. Sepertinya saya membuat kesalahan, ini akan memakan waktu untuk diperbarui. Jadi, mari kita bicarakan tentang beberapa pemasaran yang mereka lakukan. Jadi sepertinya earbud ini saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa menyebutnya earbud. Tapi mereka memasarkan produk ini seolah-olah memiliki fitur pembatalan suara. Karena desainnya yang terbuka secara teknis. Kebanyakan orang bisa mendengar apa yang sedang Anda dengarkan. Sekarang mereka memasarkan produk ini seolah-olah memiliki pembatalan suara semi. Sampai-sampai ketika Anda mendengarkan sesuatu. Earbud ini berusaha untuk mengurangi suara yang mungkin keluar dari telinga Anda. Jadi ini sebenarnya berjalan ke arah yang berlawanan. Alih-alih membatalkan suara di sekitar Anda dan apa yang bisa Anda dengar. Earbud ini justru membatalkan apa yang bisa didengar orang lain dari earbud Anda. Jadi pada dasarnya, earbud ini berusaha mengirimkan suara. Yang berlawanan atau apapun yang mereka katakan dari earbud tersebut,
yang akan membatalkan suara yang keluar dari mereka sebagai musik ke telinga Anda. Jadi orang-orang, misalnya di bus atau di beberapa tempat yang mungkin lebih tenang, akan lebih sulit untuk mendengar apa yang sebenarnya Anda dengarkan. Jadi ya, sudah lebih dari setengah jalan, jadi mereka bisa menyelesaikannya cepat. Menariknya, saat sedang diperbarui, saya bisa melihat bahwa perangkat ini menyuruh menjaga baterai sekitar 30% dan tidak melepasnya. Namun saat diperbarui, tidak ada lampu berkedip yang menunjukkan aktivitas. Itu mungkin perlu diubah. Namun selain dari penggunaannya, yang sedang diperbarui di sini, tidak terlihat ada lampu yang berkedip untuk menunjukkan ia sedang melakukan apapun. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya mungkin perlu diubah. Karena saya mengunci perangkat saya dan saya tidak tahu, pergi sebentar dan kembali. Ini sudah memakan waktu beberapa menit. Saya mungkin berpikir ini tidak sedang diperbarui. Saya hanya akan mengeluarkan mereka. Itu tidak perlu. Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut. Proses yang kita jalani hampir capai tahap akhir dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semua langkah yang diperlukan telah diambil dan kita berada di jalur yang benar untuk menyelesaikan ini dengan sukses. Pastikan semua persiapan sudah dilakukan dengan teliti agar tidak ada yang terlewat. Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa kita siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa hambatan berarti. Oke. Jadi, sudah selesai. Satu hal yang mulai saya perhatikan sekarang adalah spesifikasinya di sini. Jadi, ini mendukung Bluetooth 5.3. Jadi, harusnya kita memiliki daya tahan baterai yang cukup baik di sini. Kodeknya adalah AAC dan BC. Sekarang kita punya Revcoem, SPP, HFP. Saya bahkan tidak yakin apa itu, jujur saja. A2DP, AVDTP. Oke, tahu tidak? Itu hebat. Jadi ya, ini mendukung sesuatu. Dalam hal fitur, kita memiliki peringkat IP4 untuk earbud dan casingnya. Control pinch yang jika saya ingat dengan benar ada di, saya rasa itu hanya plastik di sini. Kamu bisa memeriksanya di aplikasi sebuah Google Fast Pairing yang sudah kamu lihat sebelumnya. Semacam saya menggunakannya di awal. Microsoft Swift Pairing, koneksi ganda, teknologi suara jernih AI, lampu indikator pengisian, lampu status, dan mode latensi rendah. Itu sebenarnya cukup keren. Jadi mode latensi rendah akan menjadi sesuatu yang mungkin kamu tertarik untuk gunakan saat bermain game. Meskipun mereka mencoba mengurangi latensi, mereka tidak menyebutkan berapa latensi sebenarnya. Sekarang mengeluarkannya dan benar-benar mencobanya. Cobanya di telinga. Mari kita dengarkan. Jadi mari kita luncurkan sesuatu mungkin yang baru-baru ini saya dengarkan. Oke, suaranya terdengar cukup bagus. Saya mungkin akan melepas salah satunya supaya kita bisa mendengarkan sedikit. Jadi ini akan langsung dipasang ke mikrofon. Mungkin suaranya tidak akan sebaik itu. Saya tidak tahu apakah ini akan menangkap suara. Saya mungkin akan melepas filter pop.
Oke, saya tidak akan melakukannya terlalu lama karena saya tidak mau terkena pelanggaran hak cipta. Tapi ya, dari segi suara mereka cukup baik. Saya harus mengatakan satu hal. Tergantung pada posisinya di sekitar telinga Anda. Jika saya mendorongnya masuk seperti earbud, jadi bagi saya jelas jika saya mencoba untuk mendorongnya masuk seperti earbud, suaranya pasti akan terdengar jauh lebih baik. Jadi mereka pada dasarnya dirancang untuk mendengarkan terbuka, jadi Anda bisa mendengar lingkungan sekitar dan ya mereka tetap terdengar cukup baik. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya cek adalah apakah saya bisa memutar ini dengan baik. Jadi ketika berbicara tentang pembatalan kebisingan, apapun yang ingin mereka pasarkan, saya rasa itu sebenarnya hanya pemasaran saja. Sebenarnya saya bisa saja salah, jelas. Earbud ini setidaknya bagi saya pada volume maksimum tidak terlalu keras. Dan saya bukan orang yang mendengarkan musik dengan volume yang sangat keras secara umum. Saya mungkin lebih dekat ke yang sangat pelan. Jadi ketika saya mengatakan bahwa ini tidak terlalu keras, jelas bagi orang-orang yang suka mendengarkan musik dengan volume yang sangat keras, ini tidak akan mencapai volume yang sangat keras. Jadi ini perlu diingat. Tapi jelas, semakin keras suaranya, semakin banyak, ini akan mengalahkan tujuan dari earbud telinga terbuka seperti ini. Karena suara akan mengganggu apa yang mungkin lebih Anda khawatirkan. Seperti misalnya lalu lintas. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagi saya suaranya cukup keras untuk apa yang saya inginkan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, meskipun dalam hal kekerasan suara, ini adalah saya menilai mereka sambil berada di tempat yang bisa dibilang seperti studio di sini. Saya berada di dalam kotak yang dikelilingi oleh busa peredam suara, jadi bukanlah lingkungan yang bising sama sekali. Jadi misalnya jika saya membawanya dalam perjalanan bus atau tram, saya tidak tahu seberapa baik suaranya nanti. Dan dalam hal kualitas suara, di sini, di lingkungan yang terkontrol seperti ini, suaranya terdengar baik. Mereka memiliki bass yang sangat cukup baik. Meskipun jika Anda melihat grafik teknis apapun untuk suara di sini, bass-nya agak, setidaknya di awal grafik, seperti yang Anda lihat, bass-nya hampir tidak ada. Ya, suaranya mulai terdengar sedikit lebih jauh. Jadi, bagi saya setidaknya di lingkungan ini suaranya terdengar baik. Tapi seperti yang saya katakan di lingkungan yang lebih bising, saya rasa bass ini mungkin akan tenggelam sedikit lebih banyak dengan suara-suara lain di sekitar. Jadi ini perlu diingat. Tapi ya, secara keseluruhan, ini adalah sepasang earbud yang cukup solid untuk apa yang saya anggap sebagai harga yang wajar, berada sekitar bagaimana rasanya? 100, sedikit lebih dari $100 saya rasa. Dengan tampilan yang cukup stylish, saya harus bilang desain untuk perangkat nothing itu cukup keren. Jadi ya tidak ada yang buruk untuk dikatakan tentang ini. Setidaknya tidak untuk saat ini. Jadi itu saja. Jadi jika Anda menemukan ini sangat bermanfaat, jangan lupa tekan suka berlangganan. Terima kasih menonton.